Cacian tidak dibalas dengan cacian. Pukulan tidak dibalas dengan pukulan. Kalau kamu membalas, tidak ada bedanya kamu dengan dia. Yang diperintahkan adalah bersabar dan meninggalkan membalas, disertai menyucikan hati dari kedengkian terhadap pelaku tadi, atau meninggalkan rencana-rencana buruk terhadap orang tersebut. Termasuk diantaranya adalah meninggalkan doa keburukan. Kalau demikian kita mengamalkan acara ini, tidak ada keributan. Tidak ada keributan. Tidak ada keributan. Dunia pasti akan damai. Di dalam pembahasan bab tentang bersabar dari gangguan makhluk ini, menarik Imam Abdullah bin Al-Haddad membuka dengan beberapa ujian-ujian yang dihadapi seorang murid ketika bersosial dengan masyarakat dan sebagainya. Wa rubbama tasallatal khalqu ala ba'dil muridina bil idza'i wal jafa'i wad dhammi. Jadi kadang seorang murid itu menemukan beberapa cobaan, ada yang mengganggunya, mengucilkannya dan menghina. Nah, jika diderita hal yang demikian, Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, fa'alaika bis-sabri wa tarkil mukafati ma'ana dhafatil qalbi minal hiddi wa idmari syarri. Nah, jika diuji demikian, maka hendaklah seorang murid harus bersabar, meninggalkan tidak membalas, dengan melakukan pembersihan hati. Artinya dengan bisikan-bisikan itu jangan membalas dan sebagainya. Nah, ini kan bagi seorang murid. Yeah. Lalu ketika seorang murid ini ditimpa cobaan-cobaan demikian, ada yang mengucilkan dan sebagainya, lalu saat dia itu membalas, apakah itu pertanda bahwa hati seorang murid belum bersih? Ya. Jadi makna bersabar di sini dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Fa'alaika bis-sabri, maka hendaklah kamu bersabar. Wa tarkil mukafa'ati ma'ana dhafatil qalbi minal higdi wa idmari syarri. Nah, makna dari bersabar ini adalah kamu menahan amarah disertai dengan meninggalkan membalas. Membalas ini kan berarti cacian tidak dibalas dengan cacian. Pukulan tidak dibalas dengan pukulan. Ya. Umpamanya barang kita dicuri, ya kita tidak membalas dengan mencuri barangnya. Gitu ya. Kenapa? Sebab kalau kamu membalas, tidak ada bedanya kamu dengan dia. Tidak ada bedanya. Dia merampas hakmu, kamu balas merampas haknya. Berarti kamu tidak berbeda dengan dia. Tidak ada bedanya dengan dia. Nah, yang diperintahkan adalah bersabar dan meninggalkan membalas, disertai menyucikan hati dari kedengkian terhadap pelaku tadi, atau meninggalkan rencana-rencana buruk terhadap orang tersebut. Termasuk diantaranya adalah meninggalkan doa keburukan. Kalau kita melakukan hal-hal ini, kita marah, atau kita membalas, atau kita memendam rasa dengki gitu ya, atau kita mendoakan keburukan, berarti kita tidak sedang bersabar. Nah, kan yang diinginkan adalah bersabar. Nah, namanya bersabar seperti ini. Kalau kita membalas, kita sudah tidak tergolong orang yang bersabar lagi. Tentunya tidak menutup kemungkinan kita menuntut hak. Berbeda menuntut hak dengan membalas. Umpamanya ada seseorang yang menyakiti atau seseorang mencemarkan nama baik saya laporkan kepada pengadilan. Ya sudah, biar diselesaikan secara hukum yang baik. Itu tidak ada masalah. Itu kan saya tidak membalas dia, tidak harus saya marah kepadanya, saya tidak harus meninggalkan kebencian di dalam diri saya. Jadi orang itu boleh menuntut haknya yang dirampas, tapi yang tidak boleh itu membalas keburukan dengan keburukan. Tapi yang lebih bagus lagi itu adalah
kita memaafkannya gitu. Memaafkannya, iya. Nah, memaafkan itu di tingkatan yang di atas lagi. Bersabar itu kalau kita sudah bisa bersabar saja itu sudah bagus. Yang namanya bersabar itu menekan amarah. Jadi amarahnya mungkin masih ada. Kalau yang namanya memaafkan berarti ya sudah seperti tidak ada apa-apa lagi kan. Jadi agaknya pesan-pesan ini itu sesuai dengan kondisi zaman kita di tahun-tahun politik ini yang saling menyerang, saling menjelekkan dan sebagainya. Saya kira ini penting banget bagi kita yang sedang berada di era demokrasi, yang sedang menjalankan demokrasi itu untuk selalu bersabar. Kita tidak ketika diledek tidak membalas, tapi memaafkan. Saya kira itu demokrasi. Kalau demikian kita mengamalkan acara ini, tidak ada keributan. Tidak ada keributan. Dunia pasti akan damai. Dunia pasti akan damai. Tapi itu memang sekali lagi susah, Habib ya. Betul. Tapi sebetulnya tidak ada yang susah jika kita memiliki tujuan yang mulia, yaitu tujuan mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menginginkan tujuan mulia itu bersungguh-sungguh dari dalam diri kita, maka sesuatu yang tadinya besar bisa jadi kecil dibanding dengan apa yang kita dapat tadi. Sebenarnya ajaran kaum sufi ini adalah ajaran pemersatu. Betul. Kalau kita hayati bersama itu ajaran pemersatu, bukan mencela, mencaci dan sebagainya. Iya, jauh dari akhlak. Makanya orang kalau bersabar dari gangguan makhluk ini, dia nanti akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia. Karakter yang bagus, budi pekerti yang baik. Sama seperti Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita lihat, Nabi Muhammad SAW itu tidak membalas cacian dengan cacian. Disakiti, Nabi juga tidak membalas. Dilempar dengan batu, Nabi juga tidak membalas. Tapi Nabi tidak melarang kita untuk mengambil hak kita. Karena zaman itu kan belum ada hukum Islam juga kan. Pengadilan belum ada juga. Cuma ketika Nabi menegakkan pengadilan di kota Madinah, Nabi menghukum orang yang merampas haknya orang. Dihukum oleh Nabi. Bahkan ketika itu tertimpa pada anaknya, Nabi juga akan menghukum. Iya. Nabi sampai bersabda di dalam hadisnya, kalau Fatimah putriku mencuri, maka aku akan jalankan hukum. Walaupun itu kan ada pembahasan panjang lebar mengenai itu ya. Baik, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan edisi terjemahan Kitab Risalah Adab Sulukil Murid yang kebetulan juga diterjemahkan oleh Habib Hussein Nabil, teman-teman bisa kunjungi di link di bawah ini.